Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupas tuntas terkait apa sih itu PKMK gitu. Jadi yang pertama nih kita bahas terkait judul. Judul di sini berisikan objek, metode, dan manfaat. Seperti halnya contoh di tim minjangan ini. Objek dari judul ini yang pertama adalah lotion minjangan anti nyamuk. Nah, untuk metodenya yakni ini pemanfaatan daun rumput minjangan sebagai lotion anti nyamuk. Nah, untuk yang manfaatnya yakni produk lotion minjangan ini mampu mengurangi persentase demam berdarah di Indonesia. Terus selanjutnya judul ini maksimum 20 kata tanpa menggunakan akronim dan tidak boleh singkatan gitu. Nah, untuk selanjutnya ini kita menggunakan cover. Lalu tulisan proposal program kreativitas mahasiswa dan bidang kegiatan serta skim PKM. Di sini skim PKM kewirausahaan. Lalu ini diusulkan oleh nama lengkap, ketua dan juga anggota, ada NIM dan tahun angkatan. Lalu jumlah personil PKMK yakni terdiri dari 3 sampai 5 orang, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih ya teman-teman. Dan berasal dari 2 angkatan yang berbeda dan berasal dari lintas prodi yang saling mendukung. Lalu ini ada Universitas Islam Lamongan. Nah, selanjutnya ini ada lembar pengesahan usulan PKMK yang berisi ini. Ada judul kegiatan, bidang kegiatan, ketua pelaksana, dan seperti ini. Nah, ini nanti diisi langsung di laman Simbel Mawah. Jadi untuk cover dan juga halaman pengesahan ini hanya untuk seleksi universitas. Jadi untuk di-upload di laman Simbel Mawah, kalian mulai menguploadnya itu di daftar isi nih, mulai dari sini, gitu ya. Dan ini untuk gambaran dari daftar isi. Ada bab 1 pendahuluan sampai dengan lampiran. Gitu. Nah, untuk halaman daftar isi dimulai dengan huruf I kecil pada pojok kanan bawah. Sini nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada kita ke bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini berisi tentang yang pertama latar belakang atau dasar kalian membuat produk tersebut dari permasalahan yang ada. Seperti halnya contoh produk lotion minjangan anti nyamuk yang mempunyai latar belakang yang pertama karena banyaknya rumput minjangan yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, dan yang kedua karena di pasaran banyak lotion anti nyamuk yang menggunakan bahan kimia di IIT. Sehingga melihat dari permasalahan di atas, tim minjangan berinovasi untuk membuat lotion yang terbuat dari minjangan anti nyamuk. Terus yang kedua adalah apakah produk tersebut merupakan riset pasar atau inisiatif sendiri. Nah, dalam hal ini riset pasar dilandasi dengan survei awal terkait produk usulan. Jadi riset pasar ini kita langsung terjun melihat di pasar terkait keadaan yang ada di pasar. Yang kedua yakni berdasarkan inisiatif sendiri, yakni dilandasi dengan data, baik itu dengan jurnal, data statistik, dan lain-lain. Gitu. Nah, yang ketiga adalah spesifikasi produk. Jenis produk dijelaskan sesuai dengan komposisi produk atau spesifikasi produk, termasuk teknologi yang digunakan. Gitu. Nah, yang keempat adalah perbedaan produk dengan produk sejenis. Jadi di sini kalian juga menjelaskan apa perbedaan produk kalian dengan produk yang lainnya. Gitu. Dan yang kelima adalah keunggulan produk tersebut dibanding produk pesaing. Yang keenam adalah calon konsumen dijelaskan secara spesifik. Contohnya nih pada produk lotion minjangan anti nyamuk, maka sasarannya adalah penggunaan lotion anti nyamuk dengan rentang usia di atas 5 tahun. Nah, untuk halaman pendahuluan dimulai huruf 1 pada pojok kanan atas. Nah, di sini nih teman-teman. Jadi waktu di daftar isi itu di pojok kanan bawah, waktu pendahuluan pojok kanan atas. Nah, untuk administrasi ini kalian harus benar-benar benar-benar teliti gitu, walaupun hal sepele seperti halnya halaman ini. Jikalau kalian salah pengisian penomoran halaman, maka dipastikan kalian tidak akan lolos pada seleksi tahap 1 gitu ya. Terus untuk memulai bab baru tidak perlu ganti halaman jika masih ada space, seperti halnya ini nih teman-teman. Jadi jika di bab 1 ini, semisal ini ada setengah halaman ya, lalu di bab 2 ini langsung ke atas saja. Jadi kita nggak perlu memulai halaman baru
gitu. Nah, kita lanjut ke bab 2, yakni gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ini membahas terkait konsep produk, potensi sumber daya atau ketersediaan bahan baku dan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bahan baku tersebut ketersediaannya itu musiman ataukah melimpah, gitu harus dijelaskan di gambaran umum. Lalu terkait tenaga kerja pengolah, pengumpul bahan baku, pemasaran atau penjualan, tenaga kerja produksi. Yang kedua, membahas terkait analisis peluang pasar. Jadi di sini kalian menjelaskan mengenai ketersediaan pasar, alasan yang membuat produk tersebut dapat diterima pasar, sasaran, ada potensi permintaan atas produk yang diusulkan, lalu bisa juga kalian menjelaskan dengan STP, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Di sini segmenting sendiri itu kalian bagaimana sih mengukur segmen pasar, gitu. Semisal halnya ya produk biskuit bayi, dan itu kita itu mengukur berdasarkan usia, gitu. Jadi usia produk biskuit bayi ini untuk usia 6 bulan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah targeting. Nah, targeting di sini tujuannya untuk memaksimalkan penjualan, gitu. Jadi gimana sih kita itu memperoleh laba sebesar-besarnya, gitu. Dan yang ketiga yakni positioning, yakni bagaimana kita menempatkan produk kita, gitu. Semisal halnya nih produk keripik tempe Oriza, gitu. Di sini kami menempatkan produk keripik tempe Oriza sebagai produk sejuta umat, gitu. Karena kenapa? Karena dimanapun konsumen bisa menemui produk keripik tempe Oriza, gitu. Entah itu di online, di offline, di pasar modern, atau di pasar tradisional. Nah, untuk yang ketiga adalah cash flow. Di sini cash flow minimal 1 tahun, bisa menggunakan format yang lain ya. Nah, ini adalah contoh memperoleh harga jual produk. Jadi sebelum kita menentukan harga jual, di sini kita menentukan HPP dulu. Nah, untuk kemasan botol itu kita HPP-nya memperoleh 9.500 dan kita mengambil laba 7% sehingga memperoleh harga jual 10.165. Nah, ini untuk cash flow-nya. Cash flow-nya ini itu 1 tahun. Jadi ini dibagi semester 1 dan semester 2. Nah, ini selanjutnya berisi tentang penjabaran mengenai teknik atau cara membuat produk, mengemas dan memasarkannya, diuraikan proses produksi, aktivitas yang dilakukan, serta alat dan bahan yang digunakan. Ditampilkan pula rencana kemasan produk yang akan digunakan. Jadi di bab ini kalian juga membahas terkait gambaran produknya itu. Misal ini kan contoh kemasan dari lotion menjangan anti nyamuk. Ini kemasan tuh, yang ini kemasan saset. Gitu. Selanjutnya kita juga menjelaskan terkait strategi pemasaran. Nah, di sini kalian bisa menjelaskan menggunakan analisis SWOT dan marketing mix 4P, atau bisa menggunakan analisis yang lain. Gitu. Di sini analisis SWOT yakni strength. S sendiri itu strength. Strength ini kekuatan. Itu kekuatan dari produk kalian itu apa sih, gitu. Terus W itu weakness, ini kelemahan dari produk kalian itu apa saja, gitu. O itu opportunity, yakni peluang. Kalau T itu treatment ancaman dari produk kalian itu semisal pesaingnya banyak, gitu. Dan yang selanjutnya marketing mix 4P, yakni yang pertama adalah produk di sini kalian menjelaskan terkait misal ini lotion menjangan anti nyamuk itu apa, ada varietas rasa apa aja, gitu. Terus place di sini kalian menjualnya itu di mana saja, gitu. Misal di online atau offline, gitu. Dan yang ketiga adalah price di sini untuk harga kemasan tub itu berapa, dan untuk harga kemasan saset itu kita menjualnya dengan harga berapa, gitu. Dan yang terakhir adalah promotion. Jadi di sini bagaimana cara kalian mempromosikan produk kalian, entah itu melalui online atau offline, gitu. Dan yang ketiga yakni kerjasama dengan komunitas atau industri yang tersedia. Jadi di sini semisal nih kita kerjasama dengan Gerai UMKM Lamongan, kerjasama dengan dinas koperasi dan lain sebagainya, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bab 4. Terkait biaya dan jadwal kegiatan. Nah, di sini yang pertama adalah anggaran biaya. Poin-poinnya seperti ini ya, teman-teman. Kalian
jangan menambah atau mengurangi. Jadi ini sudah paten dari buku panduan. Yang pertama ini ada perlengkapan yang diperlukan, yang kedua bahan habis pakai, yang ketiga transport lokal dan lain-lain. Nah, ini ada jadwal kegiatan gitu. Nah, ini kolom-kolomnya seperti ini. Dan jadwal kegiatan ini dimulai 3 sampai 4 bulan gitu, dan harus ada person penanggung jawabnya juga per kegiatan. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka, sumber yang dituliskan di daftar pustaka dan juga naskah itu harus sama, jadi harus sinkron. Yang ada di daftar pustaka harus juga ada di naskah, begitu pula dengan sebaliknya. Dan format perujukan daftar pustaka itu mengikuti Harvard style, di mana nama belakang penulis dan tahun diurutkan berdasarkan abjad dan menggunakan huruf Times New Roman 12 gitu. Nah, pendahuluan sampai daftar pustaka maksimal 10 halaman, tidak boleh lebih gitu. Kalau bisa dimaksimalkan 10 halaman ya teman-teman. Nah, ini untuk pendahuluan sampai dengan lampiran diberi angka 1, 2, 3 yang diletakkan pada sudut kanan atas. Nah, seperti ini. Kalau daftar isi itu diletakkan pada sudut kanan bawah dengan penekanan I1, I2 gitu. Nah, selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama yakni biodata ketua dan anggota dan juga biodata dosen pendamping. Ingat ya, di sini tulisannya pendamping, tidak pembimbing, gitu ya. Jadi kalian benar-benar harus meneliti terkait administrasinya ini ya. Oke, ini merupakan biodata dari ketua. Yang pertama ada identitas diri, yang kedua adalah ada kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti, dan yang ketiga ada penghargaan yang pernah diterima. Nah, ini formatnya kota, bulan, tanggal, dan tahun. Di sini ada ketua tim dan di sini ada nama ketua. Nah, nama ketua di sini kalian tidak boleh disingkat gitu. Semisal ya, Triana Purnamasari, itu kalian juga nulisnya Triana Purnamasari, jangan Triana Purnama S gitu. Kalau kalian menulisnya gitu, itu juga kemungkinan kecil kalian akan lolos untuk di tahap 1. Nah, ini merupakan biodata dari anggota. Formatnya sama seperti biodata dari ketua. Nah, ini format biodata dari dosen pendamping. Nah, ada identitas diri, ada riwayat pendidikan, ada rekam jejak tridharma, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini ada kota, tanggal, bulan, dan juga tahun. Ada tanda tangan dosen pendamping. Ini ada nama dosen pendamping. Ingat, di sini nama dosen pendamping itu tidak menggunakan gelar, itu hanya nama saja, tidak pakai gelar. Dan ini ada lampiran 2 berisi terkait justifikasi anggaran kegiatan. Nah, ini. Jadi di sini kurang lebih ada 5-10 juta dana yang kalian keluarkan untuk PKM. Yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan. Itu apa aja? Seperti ada suku cadang, kit, software, dan lain sebagainya. Itu yang kedua ada bahan habis pakai. Itu ada bahan limbah, jeans, gitu. Ini masker, hand sanitizer ini wajib ya teman-teman. Karena kan pada saat ini juga masih adanya pandemi COVID. Nah, ini di lain-lain itu ada sewa atau server hosting, sewa domain, biaya pembuatan produk, dan lain sebagainya. Untuk perjalanan di transportnya ini kalian hanya diperbolehkan transport lokal, jadi di internal kota, nggak boleh di luar kota, mengingat masih adanya pandemi COVID. Nah, untuk dana yang dilarang itu antara lain ada honorarium dosen pendamping dan juga tim, ada konsumsi untuk tim dan juga dosen pendamping, dan untuk pembelian atau penyewaan perangkat itu tidak diperbolehkan, untuk penyusunan penggandaan, dan untuk selanjutnya kalian bisa melihatnya di buku panduan ya. Jadi kalian harus memahami betul apa sih sistematika dari buku panduan itu. Jangan sampai kalian itu keluar dari buku panduan gitu, karena PKM ini merupakan event yang benar-benar taat aturan gitu. Sekali kalian tidak taat pada administrasi, kalian bakal tidak lolos pendanaan gitu.
Nah, untuk lampiran 3 yakni ada susunan organisasi tim, peneliti, dan pembagian tugas seperti ini. Tuh, nah ini untuk surat pernyataan ketua tim pelaksana. Nah, seperti ini nih. Ini wajib menggunakan materai senilai 10.000 ya, teman-teman. Nah, dan ada tanda tangan asli, gitu, tanda tangan basah, dan ada nama lengkap dan juga NIM. Tuh. Nah, sekian dari isian proposal PKMK. Yang terpenting di sini adalah kalian itu patuh dengan buku panduan, dan PKMK ini harus bernilai berlandaskan IPTEX, dan di sini kalian harus menunjukkan keterbaruan dari ide kalian gitu. Jadi semisal kalau kalian punya produk onde-onde itu jangan dimasukkan di PKMK gitu, harus ada keterbaruannya, yakni teknologi dan lain sebagainya gitu. Sekian paparan dari proposal PKMK, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.